Nah, teman-teman sekalian, meminta maaf, ya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan adalah sebuah hal yang sangat indah. Hal yang sangat indah. Kalau Anda berbuat salah lalu Anda mengatakan, maafin saya janji tidak akan mengulanginya. Itu luar biasa, sangat melunakkan hati orang di hadapan kita. Gitu kan? Makanya setiap orang buat salah, dia iklankan, dia minta maaf. Nah, kalau teman-teman mengatakan maafkan saya, itu kalau kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan Anda mengatakan astagfirullah. Istighfar itu permohonan maafnya. Kalau janji tulisan ikrar misalnya, atau ikrar dengan lisan tidak akan mengulangi, itu namanya taubat. Jadi kalau teman-teman gabung astagfirullah wa atubu ilaih, artinya ya Allah aku minta maaf dan aku janji tidak akan mengulanginya. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, taubat ini perlu kita lakukan. Karena Nabi SAW sendiri sebagai pimpinan kita dan utusan Allah mengatakan, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari, setiap harinya 70 sampai 100 kali. Seperti itu. Apalagi kita gitu ya. Padahal Nabi SAW sudah diampuni dosa-dosanya, tapi masih seperti itu. Nah, taubat ini teman-teman indah sekali. Karena dengan taubat, maka semua kesalahan Anda dimaafkan. Plus lagi, fasilitas yang terhalang karena kesalahan Anda akan diberikan. Contoh misal Anda di kantor, Anda kerja. Lalu Anda buat satu kesalahan, misalnya telat datang, atau Anda tidak menyelesaikan pekerjaan atau apa saja. Lalu cara yang terbaik adalah Anda minta maaf dan Anda coba perbaikin. Anda ajukan permohonan maaf, Anda janji tidak akan mengulanginya, lalu Anda janji juga memberikan tanggalnya atau waktunya ya, the time-nya itu akan diselesaikan. Maksud saya waktunya akan diselesaikan pada hari ini atau pada jam ini gitu. Dan ini tepati itu. Maka saya yakin nanti perusahaan akan memaafkan kesalahan Anda dan akan mencairkan semua fasilitas atau memberikan fasilitas yang sudah dijanjikan. Karena Anda lakukan itu. Seperti kurang lebih itu rasionalnya orang kalau bertaubat. Seperti itulah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita teman-teman untuk selalu taubat. Ini adalah perintah dalam banyak ayat Al-Quran, gitu kan. Dalam surah An-Nur misalnya, ayat 31, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Allah SWT menyuruh itu. Kemudian juga dalam surah At-Tahrim ayat 8 juga begitu. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang ikhlas. Ya. Alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kan. Dan cukup banyak ayat Al-Quran yang membahas masalah itu. Begitu juga perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan Nuh pun berkata kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian karena dia Maha Pengampun. Manfaatnya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Maka dia akan turunkan dari langit air yang deras, maksudnya rezeki. Ya. Karena kalau hujan turun dari langit, maka secara otomatis akan hidup tumbuh-tumbuhan, hidup hewan-hewan, manusia pun bisa hidup dari situ. Semuanya bisa bergerak dengan adanya air. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan dia akan memberikan tambahan keturunan dan harta buat kalian. Makanya pernah teman-teman sekalian, ada orang yang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, 3 orang. Tiga-tiganya punya masalah nih. Yang satu datang mengatakan, wahai imam. Imam itu kalau kita kiai di Indonesia ya. Saya sudah lama sakit, tidak pernah sembuh. Sudah berobat sana sini, tabib ini, tabib itu, tapi belum sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, istighfar dan bertobat kepada Allah. Tapi yang benar, yang nasuha, yang tulus kepada Allah. Orang itu pulang. Masuk orang kedua. Dari sini perbanyak istighfar ya, kata Hasan Basri. Bukan cuma istighfar dan tobat saja pulang, enggak. Perbanyak. Lisanmu selalu astagfirullah wa atubu ilaih. Terus sampai engkau melihat jalan keluarnya. Datang orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah. Ini saya sama istri saya. Kebetulan sama istri datang ke rumah Hasan Basri. Rahimahumullah semuanya. Lalu dia mengatakan, kami sudah 10 tahun menikah, belum punya anak. Apa saran Anda? Kami sudah coba ke tabib ini, tabib itu, tapi juga tidak bisa. Ya, kami dapatkan solusinya. Kata Hasan Basri, perbanyak
Garis bawah kalimat perbanyak. Perbanyak istighfar dan taubat. Amalkan. Pulanglah orang itu. Orang ketiga datang mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja bertahun-tahun, tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuklah orang kaya di negeri itu gitu. Dulu itu di kota Basra ya, di Irak. Maka kata Hasan, dan saya sudah coba kerja ini, kerja itu, tetap aja begini keadaan saya sudah sekian tahun. Apa saran anda, kata Hasan Basri? Perbanyak istighfar dan taubat. Waktu pulang 3 orang ini, berkata pada saat itu teman-teman sekalian, murid-murid Hasan Basri, ada dalam atharnya dikatakan istrinya, bertanya, kenapa anda cuma menyuruh istighfar dan taubat, padahal orang-orang ini mungkin butuh sesuatu yang lain gitu. Maka apa kata Hasan Basri, tidakkah engkau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam surah Nuh itu ya, Nuh berkata kepada kaumnya, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, Nuh berkata beristighfar dan bertobatlah pada Tuhan kalian karena dia maha menerima taubat hambanya. Yursilis sama alaikum midrara, maka dia akan turunkan rezeki yang banyak dari langit. Wa yumbitkum bi amwalin wa banin, dan dia pasti akan menambahkan buat kalian harta yang banyak dan juga keturunan. Jadi luar biasa manfaatnya. Imam Nawawi berkata rahimahullah, para ulama telah sepakat bahwa taubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib hukumnya. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Ya, cuma bedanya teman-teman sekalian, kalau dosa kecil itu bisa diampuni dengan sholat, dengan wudu, ya. Kemudian dengan semua ibadah lah, sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, semua ini bisa memaafkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar harus taubat nasuha. Artinya betul-betul kembali kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Imam Nawawi mengatakan syaratnya 3. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi bohong berhenti. Kemudian yang kedua menyesali. Dan yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Subhanallah, ini tidak sulit ya. Karena meninggalkan dosa itu bisa kita kerjakan setiap saat. Menyesal ini, kata ulama, semua orang yang buat dosa, Allah akan datangkan penyesalan. Allah datangkan penyesalan. Jadi penyesalannya itu semua muncul. Kayak orang habis berzina, orang habis menipu, apa hilang itu. Apa muncul itu rasa menyesal. Sudah ada. Kemudian yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Maka akan diterima taubatnya insya Allah. Seperti itu. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa sabda Nabi SAW, diantaranya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan sesungguhnya Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah terus hingga matahari terbenam dari barat. Ya, maksudnya di sini, terbenam, ya, terbit dari barat, sampai terbit dari barat. Hadits yang selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala sangat gembira dengan taubat hambanya. Jadi Allah ini subhanallah tidak mau kita masuk neraka, mau kita masuk surga. Makanya dia sangat gembira dengan taubat hambanya. Dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian insyaAllah. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian yang membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya. Ya, digambarkan tunggang itu zaman dulu seperti unta misalnya. Dia bawa semuanya bekalnya. Kalau anda mungkin naik mobil di zaman sekarang, membawa seluruh harta yang anda punya, simpanan anda, bawa di mobil. Kemudian kata Nabi SAW, dia melewati padang pasir yang tak bertuan. Nggak ada orang, nggak ada hewan, padang pasir tandus. Dia jalan, kemudian dia capek, dia istirahat di bawah sebuah pohon. Pohon itu pun bukan pohon yang rindang. Kemudian dia tertidur, waktu dia bangun, dia tidak menemukan untanya sama bekalnya, hilang. Lalu dia keliling-keliling mencari, tidak ketemu. Pada saat dia sudah putus asa, dia pun berkata pada dirinya sendiri, saya akan kembali ke pohon yang tadi saya tidur, ya, dan saya berharap pada saat saya bangun sudah mati. Maka Nabi SAW mengatakan dia pun kembali ke pohon itu, lalu dia tidur, ternyata pada saat dia bangun, dia temukan untanya sama bekalnya semua ada di depannya. Bagaimana gembiranya orang ini karena dia bisa melanjutkan kehidupan. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan orang seperti ini. Resep ini teman-teman sekalian, curhat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan bertobat dari dosa-dosa,
dipastikan keduanya insya Allah dan masuk dalam judul kita akan menjadi penyebab utama semua urusan Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.